Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Wurin dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya ingin mengerjakan tugas biologi, yaitu membahas bagaimana sistem imun manusia ketika melawan virus corona atau COVID-19. Sejak zaman dahulu, kekebalan tubuh atau imun manusia memang sudah berlomba dengan berbagai macam virus. Sebagai sebuah perang di dalam tubuh kita ini, selalu terjadi perlombaan antara virus dan sistem imun, mulai dari cacar, flu Spanyol, flu burung, SARS, Ebola, dan masih banyak lagi virus yang pernah bertarung dengan sistem imun umat manusia dari zaman ke zaman. Sekarang, perang ini telah memasuki babak baru, di mana lawan utama dari sistem imun adalah virus corona yang menyebabkan COVID-19. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap bahaya virus corona dan perlunya peningkatan sistem imun kita. Bagaimana sih virus ini bisa masuk dalam tubuh kita? Menurut WHO, virus corona menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung dan mulut orang-orang yang terinfeksi corona saat bersin atau batuk. Droplet ini biasanya menempel pada benda-benda sekitar seperti tombol lift, tombol ATM, uang kertas, dan tempat lainnya yang bisa dihinggapi droplet. Dan siapapun yang menyentuh tempat-tempat ini lalu menyentuh mata, hidung, mulutnya, maka virus corona mendapat jalan untuk masuk ke dalam tubuh. Dan saat virus-virus ini masuk ke dalam tubuh, peperangan pun terjadi sebentar lagi. Sebut saja virus corona yang masuk ke dalam tubuh tadi adalah sebuah pasukan monster yang ingin menguasai kerajaan dengan cara menyerang salah satu benteng pertahanan. Benteng pertahanan yang dimaksud adalah saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, untuk melindungi benteng ini, tubuh kita memiliki tentara yang kita sebut sebagai sistem imun. Saat para monster datang, pasukan tentara dari sistem imun akan mendeteksi adanya ancaman dalam tubuh dan bergegas untuk melakukan perlawanan. Nah, dalam peperangan ini akan ada 3 kemungkinan yang akan terjadi di tubuh manusia, tergantung seberapa kuat sistem imun kita dan seberapa cepat mereka mendapatkan solusi untuk mengatasi virus corona. Kemungkinan pertama, para tentara sampai pada tempat di mana virus corona menyerang. Jika tentaranya kuat dan cepat beradaptasi, maka mereka akan menang melawan virus corona dalam waktu yang singkat. Efek yang ditimbulkan peperangan ini pun hanya penyakit ringan, seperti demam maupun batuk. Lalu, ada kemungkinan kedua, para tentara kita yang bertugas melawan virus corona ini akan mengalami kebingungan panjang karena tidak mengenal musuhnya. Pada kejadian ini, sistem imun akan merasa bingung dan mulai menyerang dengan sembarangan. Mereka tidak tahu mana kawan, mana lawan. Jadi hal ini akan menimbulkan banyak kerusakan di dalam tubuh ini. Akan berlangsung hingga sistem imun kita sadarkan diri dan mendapatkan cara yang tepat untuk mengalahkan virus corona. Dan setelah itu adalah masa penyembuhan pun akan dimulai. Dan yang terakhir, ada kemungkinan ketiga atau kemungkinan yang paling buruk adalah para tentara dalam tubuh kita ini kalah telat karena kekurangannya pasukan dan lambatnya mereka dalam beradaptasi. Hal ini disebabkan oleh malnutrisi karena adanya riwayat penyakit yang mengurangi kapasitas sistem imun tubuh atau usia yang sudah menua. Dalam situasi ini, orang yang terinfeksi corona akan mengalami gejala yang lebih berat seperti demam tinggi dan sesak nafas. Bahkan tidak jarang orang yang terinfeksi corona memerlukan bantuan ventilator untuk membantu pasien bernafas. Dan setelah memahami kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di tubuh kita bila terinfeksi virus corona, tentu saja kita menginginkan agar kondisi tubuh kita selalu kuat dan bisa menghadapi serangan virus. Maka dari itu, kita perlu memperkuat sistem imun tubuh kita dengan berbagai cara, dengan makan makanan bergizi, hidup bersih, rajin mengonsumsi vitamin. Setelah menunggu lamanya beberapa bulan kemudian dan kita yang sudah diberitahu edukasi tentang corona, lama-kelamaan akhirnya vaksin corona pun datang. Video kali ini kita akan membahas 5 vaksin yang berbeda, yaitu Pfizer-BioNTech, lalu ada Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan yang terakhir adalah Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar diantaranya adalah perbedaan bagaimana cara kerja vaksin tersebut. Perbedaan itulah yang akan kita bahas di sini. Namun, sebelum kita membahas tentang perbedaan cara kerja vaksin tersebut, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana sih sebenarnya tubuh manusia ketika melawan virus dan menciptakan kekebalan tubuh ketika virus memasuki tubuh manusia. Apakah sistem imun kita akan menyerangnya? Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar diantaranya adalah perbedaan bagaimana cara kerja vaksin tersebut. Perbedaan itulah yang akan kita bahas di sini. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kerja vaksin tersebut, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana sih sebenarnya tubuh manusia ketika melawan virus dan menciptakan kekebalan tubuh.
ketika virus memasuki tubuh manusia, apakah sistem imun kita akan menyerangnya? Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama, karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini akan terus berlanjut. Virus akan terus-menerus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi pun akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga jika virus yang sama akan datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi, pada dasarnya bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Pertama, kita akan membahas vaksin dari Sinovac. Vaksin COVID buatan Cina yang mengandung metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem ini mungkin saja tidak sampai ampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup, namun relatif lebih lemah seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang digunakan sebagai imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir diantaranya vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan pada vaksin Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren loh. Di dalam COVID-19 terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuat lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata bagi COVID yang terlalu overpower. Nah, logikanya adalah jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh yang kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja, dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata makan tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan mulai membuat protein ini dan yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat tubuh kita kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, informasi ini bukan bertujuan untuk membujuk kalian memilih salah satu vaksin, karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kita ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia. Ini merupakan sudah sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya semua ini dapat terjadi karena berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini sisanya di tangan kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.